warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam program tamu kita tribunpada.com. Kali ini bersama saya Nika Afrilia. Nah, pada episode kali ini bersama saya telah hadir Ketua Pokja Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Bang Lis Momonata SPD MSI CHT. Halo Bang, gimana kabarnya hari ini? Halo Keika, Alhamdulillah, Insya Allah sehat dan harus sehat, semangat. Oke, boleh disapa dulu Tribuners yang ada di rumah Bang? Halo Tribuners dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat pula. Oke, nah bersama Bang, panggilannya Bang Momon atau Bang Momon? Bang Momon, ya. Oke. Tribuners, bersama Bang Momon, kali ini kita akan membahas seputar remaja, lebih tepatnya genre ya Bang ya? Ya. Oke, di mana remaja ini sangat penting dalam kehidupan dan dalam kualitas suatu bangsa juga ya, mendukung bagaimana suatu bangsa itu akan dibawa ke depannya gitu, penentu nasib bangsa juga. Nah, tapi kita harus kasih tahu dulu nih sama Tribuners, genre ini apa sih gitu. Mungkin kalau Tribuners dengar genre musik atau betul, apa ya gitu. Mungkin belum pemahaman yang lebih jelas lagi sesungguhnya genre ini apa. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Baik Keika, Tribuners dimanapun Anda berada, genre ini adalah sebuah singkatan dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu dari generasi berencana. Maka disingkat dia dengan genre. Ya. Tapi bukan genre ya. Nah, banyak juga orang yang mungkin mengatakan itu genre, tapi yang lebih tepatnya genre karena singkatan dari generasi berencana. Itu satu. Nah, ini salah satu inovasi dari BKKBN sejak satu dasawarsa yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2010-an akhir atau 2011 awal, itu ketika secara demografi memahami piramida penduduk Indonesia ini di usia remaja itu cukup besar. Dan nyatanya pada saat sekarang ini sekitar lebih kurang 30-35%-an generasi remaja yang ada di Indonesia. Jadi di dalam BKKBN itu karena dia bertugas untuk mengatur jumlah penduduk secara kuantitas dan bagaimana mengupayakan dalam perwujudan kualitas masyarakat Indonesia, maka ada siklus kehidupan atau life cycle itu. Mulai dari persiapan usia perkawinan sejak remaja, yang nanti dia pada usia menikah. Ketika dia menikah itu ada balita, di mana kita ada program namanya Bina Keluarga Balita atau BKB. Lalu lanjutannya adalah Bina Keluarga Remaja atau BKR. Dan yang terakhir itu adalah Bina Keluarga Lansia. Jadi ini semacam 3 siklus penting kehidupan manusia. Jadi salah satunya BKKBN memfokuskannya terhadap remaja melalui program generasi berencana atau genre ini Kak. Oke, karena fokusnya ke remaja nih. Mungkin betul. Remaja ini di usia mana nih Bang? Ya, sebetulnya secara definisi tentu banyak para ahli yang mendefinisikan terhadap usia remaja. Tapi secara sederhana bisa kita ambil itu adalah dari rentangan usia. Pada saat sekarang ini sudah di usia 10 Kaika ya, 10 sampai 19 atau 15 sampai 24 dengan syarat belum nikah. Itu syarat utama ya. Tapi kalau sudah menikah dia tidak termasuk lagi ya. Walaupun dia di usia itu ya. Maka di dalam politik pun kan seperti itu. Yang boleh memilih itu harus umur 17 minimalnya atau di bawah umur 17 dia sudah menikah. Betul. Jadi di antara rentangan itu Kaika ya. Itu remaja. Ini dipertegas lagi Bang, pentingnya remaja bagi suatu bangsa itu apa sih gitu? Oh ya, tentu kita menyadari bahwa fase remaja ini sangat penting sekali karena mereka lah yang akan istilahnya menerima estafet keberlangsungan negara bangsa ini. Kalau remaja-remaja yang kita anggap sebagai kelompok usia dari generasi muda yang akan melanjutkan negara bangsa ini tidak siap, maka tentu akan besar kemungkinannya negara bangsa ini akan menjadi lemah juga. Belum lagi kita menyadari banyak persoalan-persoalan yang dihadapi pada fase remaja ini, maka kita
sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang telah dahulu pada mereka bertugas untuk mengontrol dan mengawasi serta membina mereka, begitu. Jadi dialah yang akan menerima estafet bangsa ini. Apakah baik atau tidaknya itu akan ditentukan oleh generasi remaja kita yang pada saat sekarang ini. Oke, kalau begitu melihat dari situasi yang saat ini di negara kita, bagaimana kualitas remaja? Nah, ini menarik ini ya. Tentu kalau kita lihat fase remaja ini dia seperti kalau kita ibaratkan seperti pedang bermata dua ini Kak. Ya. Jadi di sisi lain dia memiliki potensi yang kuat karena masa usia produktifnya, tapi di sisi lain dia dipenuhi oleh ancaman risiko-risiko yang sangat luar biasa, berat sekali ya. Benar. Jadi kalau kita lihat ini depend on ya, tergantung. Oleh karena itu fungsinya program generasi remaja ini bagaimana meminimalisir terhadap risiko-risiko tadi Eka, karena kita tahu berbagai macam penyimpangan, perilaku menyimpang ya, atau perilaku-perilaku remaja yang menjadi spirit dalam program genre itu sendiri. Minimal itu ada 4 sekarang ya, kalau dulu 3 ya, sekarang menuju 4 itu Kak Ika. Oke, bisa dijelaskan program dari genre ini Bang? Iya, jadi genre itu pada dalam tataran aplikatifnya Kak Ika atau Tribuners dimanapun Anda berada, itu dia seperti kulit ya, etalasenya genre ya. Tapi di dalam etalase itu ada namanya bina keluarga remaja dan ada juga yang namanya pusat informasi konseling remaja _mahasiswa. Baik apakah nanti dia di jalur formal sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau di luar sekolah, nah, gitu. Jadi itu dalam isiannya. Nah, apa yang akan dia bahas di dalam itu? Yang pertama itu yang pokoknya itu seperti simbolnya itu nih Kak. Ya, simbolnya salam genre, salam. Nah, gitu kan? Ada 3 risiko besar sejak beberapa tahun yang lalu diangkat isunya oleh BKKBN dan menjadi isu utama di beberapa negara berkembang. Pertama itu adalah bagaimana risiko terhadap pernikahan di usia anak atau dini kan istilahnya itu kan. Yang kedua adalah risiko terhadap narkoba. Dan yang ketiga adalah risiko terhadap HIV AIDS. Dan yang terakhir itu naik kemarin pas Harganas ke-30 tahun 2023 ini, kepala kami Bapak Dr. Dr. Hasto Wardoyo mengatakan naik isu yang keempat ini bagaimana hari ini kita digerogoti oleh isu-isu terorisme. Jadi 4 lagi ya kan, tapi saya belum dapat yang terbaru. Apakah salamnya 4 atau itu kita sedang menunggu. Nah, belum lagi persoalan-persoalan lain seperti life skill, perilaku-perilaku menyimpang. Nah, yang menarik contohnya Kak Ika, di tanggal 29 Juli yang lalu 2023 ini kami melakukan ajang kreativitas duta genre tingkat provinsi Sumatera Barat di sebuah hotel. Itu karena kegiatannya malam ya, mulai dari setengah 8 jam 8-an, kiranya sampai larut malam. Di lain sisi di waktu yang sama, waktu itu saya ingat saya malam minggu ya, saya melihat besoknya itu ada peristiwa terjadi tawuran ya di Khatib Sulaiman. Iya. Itu kayak mafia itu. Bawa celurit ya. Unlogic gitu, anak Sumatera Barat. Nah, yang menariknya adalah ketika kita di satu sisi melakukan kami anggap sebagai pemanfaatan energi yang positif generasi muda itu kepada hal-hal yang positif, di lain sisi ternyata ada energi dari para remaja itu digunakan pada hal-hal yang negatif. Sampai itu ada hal yang membatin saya nih Kak Ika. Apa tuh Bang? Pertama, saya waktu itu memposting di status saya, ada teman saya salah seorang pejabat menengah yang kebetulan beliau pernah menjabat di sini lalu sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu pindah ke Jakarta. Melihat postingan saya itu dia berkomentar pertama adalah, Mas Momon katanya, kok brutal orang Sumatera Barat sekarang, dan sampai saat sekarang ini tidak saya balas.
Karena Satu. nggak punya jawabannya? Bukan nggak punya pengalaman, saya belum mau menjawabnya itu. Oke. Itu satu. Karena kalau saya jawab di dalam itu tidak komprehensif, khawatir saya. Oke. Yang kedua, ada teman saya yang sudah memiliki pendidikan yang cukup tinggi menurut saya karena dia sarjana. Komentarnya apa, Kak? Lihat dia matinan gitu. Oke. Komentarnya lihat dia matinan. Dan saya tidak menjawabnya. Miris saya, Kak. Walaupun itu pertanyaan retoris, kan. Dan yang ketiga adalah hanya sedikit orang yang menganggap itu menjadi sebuah persoalan yang utama. Ada 3 hal. Dan yang belakangan ini misalnya kejadian, Kak Ika pasti pernah dengar juga, tahu viral 3 orang perempuan mencekoki binatang dengan miras. Oke, iya betul sekali. Yang jadi persoalannya adalah mana yang banyak komentarnya, kepada ketiga perempuannya atau kepada hewannya? 3 perempuan. Ketiga perempuannya atau ke hewannya yang dia sesali, yang banyak orang menyesalinya. Kalau saya lihat, ya mereka banyak menghujat ya, Iya. menghujat kepada 3 wanitanya Iya, itu. karena apa? Karena memberikan hewannya. Benar. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa begitu mudahnya remaja mendapatkan barang-barang seperti minuman keras? Oke, betul sekali. Artinya apa yang saya sampaikan? Empati kita itu mana? Jangan-jangan saya khawatir ketika kami melakukan BKKBN kegiatan di genre di sebuah hotel ketika itu, dan satu lagi melakukan tawuran di Khatib Sulaiman itu jangan-jangan kehadiran kita nggak ada buat mereka. Kita tidak lagi hadir dan memiliki empati buat mereka. Tidak lagi di rumah itu ada kemampuan orang tua, orang-orang terdekatnya untuk mendengar buat mereka. Nah, oleh karena itu program genre ini melalui kami, inovasi saya itu ada 6. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tawaran. Pertanyaannya apakah akan menjadikan sebuah penyelesaian? Belum tentu juga. Tapi minimal ini mengurangi ketika potensi adik-adik kita yang sangat bermanfaat ini, kita manfaatkan kepada hal-hal yang berguna untuk kehidupan fase mereka yang berikutnya. Gitu. Nah, itu jangan-jangannya yang menariknya. Oke, dengan kenakalan remaja seperti saat ini, dan sudah ada program-program dari genre ini. Ya. Bagaimana cara dari genre ini agar sampai kepada remaja-remaja ini? Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah pada saat sekarang ini di masa saya itu ada 6 inovasi yang saya tawarkan kepada pimpinan saya. Yang pertama itu adalah genre goes to school. Bagaimana kita datang ke sekolah-sekolah, kita edukasi, kita ajak melalui yang namanya PIK remaja atau mahasiswa tadi. Ini tadi saya dari salah sebuah sekolah tinggi ya di Kota Padang ini sebanyak 270 orangan mahasiswa baru. Kita kasih motivasi, kita kasih gambaran terhadap program PIK remaja ini. Itu satu. Yang kedua ada yang genre goes to society, ke masyarakat. Karena jalurnya tidak hanya kepada jalur-jalur formal, tetapi juga jalur luar sekolah. Dan yang ketiga, seperti ada namanya genre goes to special zone. Kak tahu nggak, pada saat sekarang ini misalnya, kalau yang sekolah-sekolah jalur formal, orang-orang biasa nih, kita masih biasa enak Kak, menyampaikan mereka. Tapi bagaimana orang-orang yang termarginal, seperti yang disebut dengan PSK, atau remaja-remaja yang menjadi pekerja seks perempuan, dan itu remaja yang mereka tidak tersentuh terhadap pendidikan atau pengetahuan atau dorongan yang selama ini mungkin orang hanya menganggap mereka seperti sampah juga. Tapi sisi-sisi empatik, kepedulian kita kepada mereka mengajak ya, atau meminimalisir resiko-resiko ini siapa? Apakah kita biarkan aja, tidak kita anggap dia sebagai remaja kita? Remaja orang Indonesia, remaja orang Sumatera Barat, remaja orang Padang, orang mana gitu kan. Generasi kita ini. Nah, itu kita masuki. Saya kerjasama dengan beberapa, misalnya kita sedang jalin dengan PKBI Cemara, dengan Dinas Sosial, bahkan kita ada juga minta bantuan dari DPRD Provinsi untuk membantu bagaimana perhatian terhadap remaja ini lebih difokuskan. Dukungan-dukungannya. Itu bayangan tuh Kak.
Kalau saya lebih cerita kakak itu kadang-kadang unlogic dan kalau kita punya empati ya termenung kita gitu, tersandarkan kita gitu. Yang kita lihat ya orang bekerja pakai dasi, anak-anak sekolah, mereka anak-anak mereka kecil ya karena misalnya kegagalan di dalam rumah tangga lalu mereka menganggap tidak ada pekerjaan yang lain kecuali menjadi pekerja seksual atau pekerja seks perempuan tadi. Anak-anak mereka kecil-kecil itu dipertontonkannya ya. Nah, bayangan tuh kak. Miris sekali. Kecil-kecil kak. Remaja usia dari 10 atau sampai 19 tahun atau 15 sampai 24 tahun. Yang seharusnya mereka sekolah. Kadang-kadang orang tuanya menyuruh. Beradik kakak dia kan. Bayangannya tuh. Nah, di mana nilai-nilai kita yang menganggap kita ini adalah setidaknya orang Minangkabau yang adat besandi sarak besandi kita belum lagi kita sebagai manusia. Bagaimanapun mereka kan manusia. Ya. Nah, tanggung jawab siapa itu kak? Kalau tidak tanggung jawab kita bersama seperti itu. Betul. Oke, saya melihat satu kasus juga yang marak di Sumatera Barat, mungkin lebih dekatnya Kota Padang. Iya betul. Di mana ada banyaknya anak-anak sekarang remaja juga yang saya lihat di pinggir jalan, mungkin mereka mau minta-minta. Apakah ada program dari genre ini untuk sasarannya ke arah sana, Bang? Iya. Terkhusus program genre ini tentu karena kerjanya berbilik-bilik ya, karena ada pula instansi yang mestinya memberikan perhatian khusus juga kan. Kalau kami ini lebih kepada hal-hal yang bersifat edukatif. Pengetahuan ya, life skill ya. Nanti besok insya Allah di program ke depan saya akan memberikan life skill seperti bagaimana membuat cake ya, kue-kue yang kekinian nah gitu. Jadi mereka generasi muda pandai buat kue ya. Jadi mereka bisa entrepreneurship-nya. Nanti kalau ada minimal ada juga yang hobi lokal teh talua, buat teh talua yang enak gitu kan. Jadi kami lebih kepada hal-hal edukatif. Ingin rasanya masuk kepada ranah-ranah itu, cuman kan ada yang lebih pas gitu kan instansinya gitu kan. Nanti ada pembagiannya juga lah tugasnya gitu ya. Ini bagian ini bagian. Tapi di special zone kita masuk misalnya ke lapas perempuan, remaja, lapas anak, kita masuk itu. Karena itu salah satu inovasi kami di genre goes to special zone. Tapi yang anak-anak apa nih mungkin ada, saya belum sampai ke sana juga gitu. Mungkin ada nanti gitu ya. Mungkin ada nanti. Oke. Selain dari genre ini, apa saja di program dari BKKBN untuk meningkatkan ketahanan remaja lah di usia-usia mereka yang produktif ini? Ya, salah satunya yaitu tadi kak, selain dari peak remaja atau mahasiswa, kemudian bagaimana kita mengkombinkan, karena seperti apa ya, dua belah tangan yang saling menguatkan satu sama lain, antara orang tua dengan anak ini harus bersinergi. Nah, jangan-jangan ini nggak seimbang, nggak harmonis. Anak sebetulnya butuh orang tua, tapi orang tuanya nggak hadir. Nah, orang tuanya hadir, anaknya nggak hadir. Jadi sama-sama. Maka kita kuatkan dalam PIK remaja atau mahasiswa, kita kuatkan dalam bina keluarga remaja. Sasarannya adalah ibu-ibu atau orang-orang yang memiliki concern terhadap perhatian terhadap remaja ini. Jadi bagaimana punya anak remaja, kita kasih stock of knowledge tentang pengetahuan itu Kak Ika. Saya masuk ke duta genre. Ini pasti orang-orang tahu nih duta genre kan. Mungkin juga orang-orang taunya duta genre mereka berkompetisi untuk merebutkan gelarnya itu. Betul. Terus modal sebagai model gitu. Mungkin orang nggak tahu di luar sana seperti apa tugas yang mereka emban ketika sudah berada di posisi itu, menyandang gelar itu. Nah, bisa dijelaskan Bang, seperti apa tugas yang diemban oleh duta genre ini? Ya, baik ya Kak. Jadi duta genre ini kita anggap sebagai etalase juga kan, seperti program genre tadi. Mereka lah yang akan menjadi pilot model ya. Orang yang akan menjadi contoh ya. Nah, tentu saja harapan kita tentu tidak hanya sekedar pajangan yang berdiri saja gitu kan, pakai selempang lalu senyum-senyum menanti tamu kan. Itu ya juga. Tapi yang lebih substantifnya kita adalah bagaimana adik-adik kita ini atau teman-teman yang menjadi duta genre ini memang dia memberikan sesuatu yang berarti dan bermakna.
Maka di program genre itu para dutanya ini punya tagline itu adalah setahun mengabdi, seumur hidup menginspirasi. Oke. Jadi sekarang ini misalnya mereka melalui beberapa prosedur administratif, tes, di karantina, dilihat, ya, diperlombakan, itu mereka terpilih, itu dia setahun bekerja, mengumpulkan kegiatan-kegiatannya, didokumentasikan, dipertunjukkan. Nanti itu sudah setahun dia akan diberangkatkan. Contoh, insya Allah kami akan berangkat dari Sumatera Barat juga berpartisipasi di akhir Oktober ini lomba apresiasi duta genre tingkat nasional. Oke. Ya, yang perempuan dan laki-lakinya sepasang, nanti dibantu oleh teman-temannya. Itu adalah yang terpilih di tahun 2022. Oke. Dia bekerja sampai 2023, 23 dia naik. Selesai itu dia stop. Lalu yang kemarin dipilih 2023 kemarin, 2024 insya Allah berangkat. Oke. Nah, jadi dia setahun gitu. Jadi Benar-benar. ketika dia menjadi the winner, duta, itu mereka bekerja. Kalau enggak nanti dia 2002 di tahun berikutnya dia habis. Karena masuk habisnya itu kan dia akan menunjukkan kerja aksi nyata dia setahun ini. Maka setahun mengabdi, seumur hidup menginspirasi. Gitu. Jadi dia punya wilayah binaan juga membantu kami dalam mensosialisasikan. Di mana ada saya, kita ajak dia beberapa momen turun ke lapangan bersama. Gitu. Oke, terakhir nih Bang Muhammad. Ya. Apa nih harapan atau mungkin pesan juga kepada Tribuners yang ada di rumah terkait genre ini dan permasalahan remaja? Ya. Silakan Pak. Jadi yang pertama, bagi yang punya remaja, silahkan melalui jalur formal ikut bergabung dalam PIK remaja atau mahasiswa. Kalau bagi guru-guru, para pendidik yang punya institusi pendidikan, silahkan bergabung dengan kita. Surati kami atau kami yang datang. Yang kemudian bagi pemangku kebijakan seperti parlemen, bantu dukungan anggaran terutama di kabupaten kota, ya, karena kami pegawai pusat ini kan tidak punya kekuatan juga di tingkat kabupaten kota. Jadi ini menjadi energi kita bersama. Yang kedua adalah bagaimana kita dibina kelompok bina keluarga remaja, bagaimana menghidupkan empati lagi. Ya. Jangan-jangan anak-anak kita, adik-adik kita remaja yang seharusnya dia bisa dioptimalkan kepada hal-hal yang positif, karena ketidakhadiran kita, ketidakmampuan kita mendengarkan mereka. Jadi mereka mencari orang-orang, teman-teman yang mau mendengarkan mereka walaupun itu di tempat yang salah atau tempat yang tidak benar. Nah, oleh karena itu dengan demikian ketika kita memiliki empati yang sama, spirit yang sama, mari kita persiapkan generasi muda, generasi bangsa ini untuk mempersiapkan 100 tahun Indonesia merdeka, mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 sebagai bonus demografi kita. Itu kira-kira. Oke, itu dia. Mari sama-sama Tribuners kita persiapkan remaja kita untuk masa depan yang lebih baik dan berkualitas tentunya ya Bang. Terima kasih Bang Muhammad telah hadir di Tribun Padang. Terima kasih. Telah memberikan informasi yang menarik juga untuk Tribuners. Semoga lain kali kita bisa berbicara dengan senang lebih jauh tentang informasi-informasi menarik lainnya. Tribuners jangan lupa saksikan tamu kita tribunpadang.com tentunya di YouTube channel Tribun Padang Official. Saya Dika Afrilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.